banyak cara bagi kita untuk menghasilkan uang. Hari ini berwirausaha atau menjadi entrepreneur itu adalah pilihan yang mungkin kita lakukan. Namun, tidak mudah untuk memulai usaha. Nah, untuk membahas itu, ruang santai kali ini sudah kehadiran teman santai plus produk. Ya, ini jadi kalau kita bicara jualan ada produknya plus produk yang ada di meja. Tumben-tumben kan, biasanya ruang santai mejanya kosong melompong nih. Baru inilah ada produknya. Ya, kita langsung saja. Ini dia teman santai kita, Ibu Riau. Terus dulu Bu Riau. Jadi gitu Bu Riau, untuk intermezzo biasanya saya di awal itu memulai supaya santai ya, obrolan-obrolannya, tos dulu lah biar nggak slack. Ya, jadi tadi sudah disampaikan, hari ini kita akan berbicara tentang kewirausahaan. Kita akan langsung berbicara kepada seorang akademisi plus praktisi. Ya, jadi sudah langsung sama barconnya, sudah ada barangnya. Ini dia Bu Riau. Sebelumnya saya perkenalkan dulu teman santai kita, Ibu Riau Sujarwani. Manggilnya apa ya enaknya ya? Terserah Pak, silahkan. Mau dipanggil Gini aja Riau, lah, gini boleh. karena ini santai kan, saya pengennya Riau aja lah ya. Boleh, Karena kita kan silahkan. seumuran juga ya, satu rekan kerja gitu. Siap. Baik, Bu Riau. Ya. Tadi bilangnya Riau ya. Oke lah Riau. Oke, Ya, baik. oke. Ya gini. Asli Tanjung Pinang. Iya Pak. Asli Tanjung Pinang berarti S1 S2-nya S2. S2 Pak, kebetulan S2. S1 S2-nya di Tanjung Pinang, di Jawa, di mana? Di Atau Solo Pak. di Solo, dua-duanya di Iya, Solo. dua-duanya Solo. S1 saya Solo, S2 saya di Solo. Kebetulan, nggak kebetulan sih sebenarnya, dosen juga ya di Ya, Sisipol. ya. Kok bisa masuk Sisipol tuh gimana ceritanya? Masuk Sisipol awalnya mungkin karena kita S2 ya Pak. Jadi banyak lowongan-lowongan pada saat itu yang memang masih bisa kita masuki, maka kebetulan juga S1 saya itu FISIP, S2 saya manajemen, tapi manajemennya sumber daya manusia, masuk juga di FISIP. Jadi mungkin saya masuklah di Sisipol Raja Haji Pak, yang kebetulan jurusan kita juga administrasi publik. Dulunya namanya ilmu administrasi negara kalau tidak salah. Sekarang jadi ganti administrasi publik. Ya, tapi kalau saya lihat-lihat di biodatanya ternyata Riau ini memegang mata kuliah atau mengajar mata kuliah di Sisipol itu, ada mata kuliah yang kita sebut dengan kewirausahaan. Ya, benar ya? Betul, Bapak. Bahasa kerennya mungkin entrepreneur lah ya. Entrepreneur. Bisa nggak dijelaskan bagaimana MK kewirausahaan ini itu muncul di Sisipol? Oke, mungkin dianggap kebetulan adanya di program studi sosiologi ya Pak. Nah, dianggap mungkin mata kuliah kewirausahaan ini adalah salah satu alternatif. Alternatif di mana orientasi orang ketika masuk FISIP itu bukan hanya untuk jadi PNS seperti itu. Jadi, maka sosiologi memberikan alternatif lain, yaitu mata kuliah kewirausahaan, supaya orang atau mahasiswa tidak hanya masuk untuk jadi PNS, tetapi ada alternatif lain untuk jadi entrepreneur. Maka muncullah mata kuliah kewirausahaan, memupuk jiwa mahasiswa bahwa kita ini kuliah bukan hanya untuk jadi pegawai negeri. Sudah lama mata kuliah ini ada? Sudah lama Pak, sejak 2012 kalau 2012. Tidak salah. Tetapi dari 2012 sampai hari ini, mata kuliah kewirausahaan ini baru adanya di sosiologi memang? Iya Bapak. Baru ada di sosiologi ya. Baik, ya kan tadi ini kan berarti MK ini ada di teman-teman atau mahasiswa prodi sosiologi. Apa sih materi-materi yang didapatkan oleh mahasiswa di program studi ini ketika mereka mempelajari kewirausahaan? Oke, belajar kewirausahaan awal sekali itu biasanya saya masih agak sedikit kurang berani. Awal-awal saya ngajar kewirausahaan karena memang masih baru, takutnya mahasiswa shock. Jadi awal-awal banyakkan materinya. Jadi 60% materi, 40% praktek. Tetapi semakin ke sini
pure mata kuliah kewirausahaan itu saya giring mau tidak mau mahasiswa untuk berwirausaha. Jadi memang wajib punya satu produk. Bahkan saya selalu bilang one person one product. Jadi keluar dari mata kuliah saya, mahasiswa punya satu produk unggulan yang memang mereka bisa pasarkan. Oke, itu kan tadi kan ada perubahan ya dari yang tadi awalnya mungkin lebih banyak kepada apa teori-teori yang didapatkan dalam proses perkuliahan, tapi kemudian ini menjadi lebih banyak kepada sisi prakteknya. Apa sebenarnya selama Rio mengajar lah di mata kuliah ini, apa sebenarnya hambatan terbesar atau kesulitan terbesar menumbuhkan jiwa entrepreneur di kalangan mahasiswa itu apa sebenarnya? Sebenarnya keinginan mahasiswa itu besar, Pak, untuk menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha bahasanya. Kenapa? Karena selalu saya tanamkan, ketika Anda jadi pegawai atau pekerja pada satu perusahaan atau kantor, instansi dan lain sebagainya, maka penghasilan mereka itu bahasanya adalah sama dengan. Jadi pasti, angka itu pasti, gaji itu pasti, lembur itu pasti. Nah, ketika kita bicara usaha, maka nilai atau angka yang bakal didapat itu tidak pasti, bahasanya tidak pasti, bahkan tak terhingga. Angkanya seperti itu. Jadi selalu saya pertama kali ketika ngajar ya itu selalu yang saya tanamkan. Jadi ketika Anda ingin kaya, Anda ingin punya penghasilan lebih, Anda harus masuk ke sini seperti itu. Jadi di situ mungkin mahasiswa muncul keinginan, oh iya, kalau kita mau punya penghasilan lebih, maka harus berwirausaha, harus jadi entrepreneur. Tapi niatnya udah banyak. Rata-rata mahasiswa itu punya pasti niat untuk jadi entrepreneur. Siapa yang nggak mau, Pak? Dengan penghasilan yang cukup besar kalau kita lihat pengalaman-pengalaman di YouTube dan lain sebagainya. Nah, tetapi untuk kita memulai satu usaha itu biasanya mahasiswa itu terkendala pada semangat ada, Pak. Tapi ketika mereka sudah memulai, udah punya produk, sudah mulai usaha, nanti dia pada saat memasarkan tidak laku, drop langsung. Nah, jadi sudah mulai nih, sudah bagus langkah awalnya, sudah mau mencoba, sudah bikin planning mereka untuk satu usaha. Nah, ketika mereka coba memasarkan, ternyata pasar tidak seantusias seperti yang mereka bayangkan. Maka untuk awal pasti dia tidak terlalu banyak pelanggan. Nah, itu biasanya mahasiswa itu sudah mulai males untuk berusaha lagi. Nah, terus kemudian sudah seperti itu, untuk mulai besoknya lagi, itu biasanya males lagi. Nah, itu dipacu lagi biasanya. Dipacu lagi dengan sayanya. Wajib ada. Wajib. Paling jadi kalau bahasa saya, memicu mahasiswa itu bukan saya meminta berapa laku atau berapa penghasilan mereka, tidak. Tapi seberapa besar usaha mereka untuk melakukan pemasaran di produk mereka. Seberapa getol mereka, seberapa kreatif mereka, seberapa hebat strategi mereka melakukan supaya pemasaran produk mereka berhasil. Nah, itu biasanya mahasiswa kendalanya di situ. Mentok di pemasaran, tidak ada peminat, kelar, berhenti. Oke. Berarti kan ada tugas yang didapatkan oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini untuk menghasilkan sebuah produk lah ya. Produk apa sih yang kebanyakan selama proses perkuliahan di mata kuliah ini yang dihasilkan oleh mahasiswa untuk mereka pasarkan atau untuk mereka jual? Dan kemudian, apakah produk-produk yang mereka hasilkan ini memang dibuat dengan tanda kutip ya, terpaksa hanya untuk memenuhi mata kuliah ini, kemudian berhenti pasca mata kuliah ini, atau memang produk yang mereka ajukan pada mata kuliah ini itu adalah produk yang memang mereka rintis dari awal dan sampai sekarang tetap ada. Itu seperti apa? Itu ada 3 kriteria, Pak. Yang pertama adalah memang mereka memulai produk baru karena terpaksa. Jadi mencari-cari produk apa yang memang mau mereka pasarkan, seperti itu. Nah,
biasanya dari produk yang mereka ajukan 5, itu saya pilih lagi. Mana yang terbaik di pasar saat ini. Nah, saya pilih lagi. Jadi saya pilih satu, oke, maka itu yang mereka jalanin. Itu rata-rata, itu yang terpaksa. Sebagian besar tapi. Nah, sebagian besar mahasiswa. Nah, yang kedua, setelah mereka terpaksa, akhirnya mereka lihat hasilnya, dan mereka meneruskan, Pak. Di luar mata kuliah saya. Terus kemudian yang ketiga, ada yang memang sudah memasarkan produk yang memang sehari-hari atau sebelum mata kuliah saya mereka sudah melakukannya. Jadi mereka tinggal meneruskan usahanya saja. Seperti itu. Nah, tapi bukan hanya produk, Pak. Bahkan di mata kuliah ini mahasiswa pernah di apa namanya? Bukan di produk tapi di jasa. Ada juga yang di jasa. Jadi awal-awal sebelum munculnya Gojek, awal-awal saya ngajar itu ada mahasiswa yang pakai jasa Gojek. Jadi bahasanya Gojek, tapi mereka adalah jasa ojek panggilan. Oh, berarti sebelum ada Gojek sebenarnya sudah ada ya sudah ada mahasiswa, ya? Kebetulan mahasiswa sosiologi sudah melakukan itu di Kabupaten Bintan. Jadi di wilayah Trikora itu kan mungkin jarang ada Gojek, padahal mereka punya apa namanya, punya wisatawan asing yang memang butuh akses transportasi butuh akses itu. Jadi mereka pasarkan lewat ya forum jual beli di Facebook dan lain sebagainya, seperti itu. Pokoknya semakin banyak lah mereka pasang-pasang brosur di hotel-hotel seperti itu. Nah, mereka sudah melakukan itu dan berjalan beberapa tahun. Ada nggak produk yang memang tadi dihasilkan dari mata kuliah ini kemudian hari ini masih tetap survive, dia masih ada gitu, masih tetap jalan? Itu rata-rata kalau yang seperti itu pasti yang awalnya sudah punya usaha. Oh, berarti dia memang sudah kuat secara ini ya, memang basicnya memang sudah kuat berarti. Iya. Oke. Itu tadi apa namanya, kalau kita bicara tentang produknya seperti itu. Kemudian selama proses perkuliahannya di mata kuliah kewirausahaan, apa yang dilakukan dari prosesnya? Kemudian gini, dari sisi pemasaran, apakah mahasiswa itu dibiarkan masing-masing orang atau kelompok kemudian memasarkan produknya dengan cara tersendiri, atau kemudian kampus atau kemudian Riau selaku mata kuliah ini mewadahi ada kegiatan-kegiatan tertentu? Oke, pernah ada kegiatan kita bikin bazar di kampus seperti itu. Nah, berapa kali ya? 1 kali kalau tidak salah pernah dilakukan bazar di kampus, beriringan dengan acara kampus kita ngadain bazar, semua mahasiswa kewirausahaan menampilkan produknya per kelompok di bazar tersebut pernah, dan lumayan bagus, sempat masuk di koran lokal juga seperti itu. Tetapi kalau untuk proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan adalah setiap minggunya apa yang saya suruh mahasiswa untuk lakukan itu mereka store. Jadi wajib, misalnya minggu ini mereka harus bikin logo, ditunjukkan dulu ke saya, terus kemudian saya koreksi, oh iya ini kurangnya ini kurang kreatif, ini kurang menarik dan lain sebagainya. Minggu depan mereka berubah lagi seperti itu. Terus kemudian di pemasaran mereka menggunakan semua media sosial yang memang bisa kita lakukan saat ini dan sangat gampang ya Pak ya. Jadi mereka masuki semua media sosial yang memang bisa mereka masuki. Nanti dilihat lagi, oh iya mereka sudah masukin di tempat A, tempat B, tempat C seperti itu. Jadi terus kemudian bahkan kata-kata yang mereka lakukan untuk melakukan pemasaran itu pun di cross check atau dilihat kembali. Oh ya ini kurang di kata-katanya, kurang di mananya, seperti itu Pak. Nah, dari penjelasan Riau tadi kan ada tahapan ya di mata kuliah itu, ada tahapan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kewirausahaan ini untuk mendapatkan nilai ya. Berarti kan ada mulai dari dia tadi di logo, ya membuat logo, mungkin sisi perencanaan ada pembuatan logo, pemasaran, kemudian sampai di pembukuan. Tadi mungkin penjelasannya sudah disampaikan tuh bahwa kendala atau hambatan terbesarnya lebih kepada sisi pemasarannya. Ya, pemasarannya. Cuma apa pertanyaannya itu adalah apa yang membuat
hal ini atau kendala di pemasaran ini begitu kuat gitu? Apakah karena faktor mungkin ya produk yang dijual tidak menarik, atau kemudian cara mendistribusikannya yang salah, atau seperti apa? Mahasiswa itu lebih kepada monoton, Pak. Mm-mm. Jadi dia hanya menggunakan itu saja. Jadi rata-rata media pemasaran yang mereka gunakan itu hanya satu saja. Apa tuh biasanya? Facebook. Oh, Facebook. Kalau enggak WA. Facebook pun mereka tidak berani ke semua. Ke semua misalnya forum jual beli seperti itu. Mereka nggak berani. Mereka cuma main di Facebook mereka sendiri seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya temennya cuma 100, siapa yang mau lihat gitu. Nah, mereka di WA status lah, di daftar phone list mereka saja tidak banyak. Gimana mau bikin di WA status? Nah, hal-hal seperti itu kadang yang membuat mereka kurang terpasarkan. Nah, mereka belum berani untuk ekspansi keluar. Misalnya bahkan main di kampus sendiri juga nggak berani memasarkan. Padahal saya sudah bilang, kita punya kantin, kita punya fasilitas seperti itu. Saya yakin yang punya kantin di Stisipol juga tidak melarang mahasiswanya untuk meletakkan produk mereka di tempat mereka. Nah, tetapi juga tidak dilakukan oleh mahasiswa kita. Alasannya pasti nanti modalnya, Bu, kalau tidak laku, Bu. Yes, mental emak-emak. Mental emak-emak yang selalu bilang bahwa nanti kalau tidak laku seperti apa. Jadi kalau saya rasa anak zaman sekarang masih berpikir nanti kalau tidak laku. Padahal kalau kita bicara pakai nama yang di atas, yang beli itu kan bukan dari bukan dari kita yang meminta dia untuk membeli, tapi yang di atas lah yang menggerakkan orang untuk membeli produk kita. Jadi itu yang belum didapat kali ya, mental itu yang belum didapat sama mahasiswa. Lebih kepada ketika gue ngeluarin modal nggak laku, rugi gue. Iya, itu sebenarnya memang saya berpikir memang lebih kepada ya gini, kalau orang-orang menghitung itu kan ketika dia mengeluarkan modal, ya ada uang yang dia keluarkan, otomatis harus ada uang yang kembali. Ya, itu mungkin yang belum siap ya mahasiswa. Karena kalau yang namanya jualan kan bukan tidak harus, maksudnya tidak setiap hari ya menghasilkan keuntungan gitu. Ada pasang surut ya. Oke. Nah, kita masuk nih sekarang. Tadi Rio sebagai seorang akademisi, kemudian sekarang juga sebagai praktisi nih, ya. Ada usaha ya, ada usaha yang saat ini lagi mulai dirintis lah. Iya, Pak. Mulai dirintis. Sejak kapan usaha ini mulai dirintis? Usaha yang ini, Pak. Ya. Usaha yang ini baru setahunan ke belakang. Tapi sebelumnya saya tetap, jadi kayak hidup saya itu tidak pernah berhenti dari usaha. Gitu. Berarti jadi, sebelumnya sudah ada? Ya, tapi hanya online, tidak berupa produk, dan saya tidak punya produk unggulan. Nah, semakin kesini saya berpikir, masa dosen entrepreneur nggak punya satu produk usaha yang mesti dia yang mesti dia contohkan ke mahasiswa untuk terus-menerus bahwa usaha ini berjalan kontinu seperti itu, Pak. Nah, jadi saya bikin satu produk unggulan, ya ini minuman. Oh, ya tadi berarti gini, sebenarnya bagian dari seorang diri Riau untuk menunjukkan eksistensi, aku dosen kewirausahaan, aku paling tidak untuk memberikan contoh yang positif juga ke mahasiswanya, maka harus ada usaha yang bisa jadi paling tidak jadi panutan, gitu ya. Benar. Oke, ini ada 2 produk nih, ada es teh ya, nanti mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya, karena ini jadi yang di ini es teh, yang kemudian ini ada es coklat. Dua-duanya minuman. Iya. Ya. Kenapa pilihnya minuman? Kenapa milihnya minuman? Yang pertama, saya melihat banyak banget minuman orang jual, ya Pak ya. Justru itu kan. Iya, justru karena banyak orang jual, makanya saya juga bikin. Karena saya merasa bahwa produk minuman itu yang bakal orang minum terus setiap hari. Jadi orang memang nyarinya minuman, biasanya dia akan pilih-pilih, oh ya bosen saya minum hari ini yang ini, saya pingin coba yang lain, siapa tahu dia pas klik di tempat saya, dia akan terus beli punya saya, seperti itu. Jadi kayak saya lihat kalau produk minuman itu lebih
tidak mati. Sama dengan produk makanan, lebih tidak mati seperti itu kalau saya lihat dibanding produk makanan. Saya lebih memilih produk minuman biar lebih gampang. Apa karena faktor resiko? Resiko dalam arti tadi itu kalau misalnya makanan ya, makanan kalau dia tidak laku atau tidak habis kan kemungkinan untuk kita kita Recycle. pasarkan lagi agak sulit kan gitu. Iya, sebenarnya mirip. Minuman juga mirip, Pak. Jadi ketahanan untuk teh sama es coklat itu karena semua racikan ini diaduk jadi satu, maka dia juga riskan untuk tidak tahan. Biarpun di kulkas seperti itu. Tapi paling tidak tidak terlalu banyak risiko yang kita ambil kalau misalnya kita jual makanan. Oh, bandingin dengan jual makanan itu tadi. Tapi sama-sama bisa basi. Seperti itu. Makanan juga bisa, minuman juga bisa karena kita sudah campur semua. Beda ketika saya memisah-misahkan, coklatnya beda, susunya beda, seperti itu. Yang lainnya beda. Tapi ini kebetulan saya jadikan satu semua, jadi juga rawan basi. Tadi penjelasannya kan ada usaha yang dilakukan berkaitan dengan penjualan produk minuman ini. Cuma kan yang namanya usaha pasti kan tidak selalu berjalan mulus gitu ya. Nggak tiap hari tingkat keuntungannya juga tinggi. Pasti ada pasang dan surut. Dan inilah tadi yang ditakutkan oleh sebagian besar mahasiswa ketika praktek pada mata kuliah ini. Nah, itu gimana cara mengatasinya? Hambatannya gimana? Karena kan otomatis setiap hari sudah ada biaya atau modal yang dikeluarkan gitu kan ya, dengan ya kita nggak tahu juga kadang-kadang penjualan, apalagi mohon maaf kalau misalnya penjualan di minuman ini dengan cuaca yang hujan mungkin kemungkinan untuk lakunya jauh lebih kecil gitu kan ya. Itu gimana cara ngatasinnya? Oke. Kalau untuk mengatasi sebenarnya saya dari dulu sekali saya pakai prinsip Cina nih, Pak. Mohon maaf. Nah, kenapa saya bilang saya pakai prinsip Cina? Cina itu dia berprinsip ketika usaha terus jalankan, continue, terus mau untung, mau rugi, terus aja dulu. Lebih kepada menunjukkan eksistensi usaha Anda. Lebih kepada seperti itu. Mau untung, mau rugi, untung syukur alhamdulillah, mau rugi kita bertahan. Seperti itu. Jadi tetap jalani. Makanya rata-rata kalau saya lihat Cina itu bagus kalau dalam usaha. Karena dia mau untung mau rugi dia tetap buka usaha dan akhirnya mereka eksis sampai kakek, nenek, cucu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya mengadopsi sedikit dari prinsip itu. Nah, jadi saya ambil bahwa yang namanya orang usaha awal-awal tidak terlalu bagus itu wajar. Sebenarnya yang harus dijaga adalah konsistensi kitanya, konsistensi niat kitanya berusaha, terus kemudian konsistensi produknya, jangan pernah mengurangi kualitas produk yang dari awal kita buat sampai sekarang, itu harus terus sama kalau menurut saya. Kadang orang itu yang sering berubah, apalagi kalau tangannya berbeda, terus kemudian apalagi mereka merubah kualitas yang di dalam, pasti juga produk mereka akan berubah. Nah, itu juga mempengaruhi pelanggan untuk beli kembali. Nah, itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Itu kalau untuk menjaga mental saya tetap usaha. Terus kalau misalnya cuaca, karena kebetulan saya jualannya es, Pak. Dua-duanya es. Saya lagi berpikir untuk bikin dia hangat, untuk bikin dia panas. Lagi saya coba supaya saya bisa tetap bisa laku kalau cuaca tidak bagus. Ini berarti kemampuan beradaptasi ya. Ada varian yang akhirnya nanti dikeluarkan supaya bisa beradaptasi gitu ya. Oke, tadi kan kita bicara tentang kualitas. Kualitas ini berarti paling tidak dari sisi rasa itu kita dapatkan. Ini 2 produk minuman, dia diracik nih. Iya. Berapa lama untuk dapatkan hasil racikan yang kayaknya ini yang pas, dan itu diuji coba dulu nggak? Misalnya sama teman-teman, sama siapa kira-kira yang lidahnya bisa mewakili konsumen kita. Itu gimana? Kalau untuk yang coklat, karena kebetulan saya tidak terlalu suka coklat,
saya lebih kepada melihat YouTube. Kalau yang untuk coklat, saya banyak lihat YouTube, coba di lidah orang yang terdekat saya di keluarga, saya coba cek lagi seperti itu. Nah, kalau untuk teh, kebetulan saya pencinta teh, jadi saya bisa merasakan teh mana yang ingin saya tampilkan. Makanya teh saya mungkin agak sedikit tidak terlalu disukai untuk lidah orang Kepri mungkin Pak, karena dia lebih pahit saja. Seperti itu. Dan beberapa kali dicoba memang. Untuk beberapa kali tes, coba rasa untuk mendapatkan rasa dan kualitas yang pas. Dan untuk supaya pas dan konsisten, itu biasanya saya pakai timbangan, Pak. Supaya tidak berubah. Ada takarannya ya, berarti secara itu udah ada takaran lah resep ininya ya. Saya sendiri juga takut hilaf kalau nggak pakai takaran. Oke. Tadi ada 2 produk. Cuma kan gini, menariknya, jadi kalau teman-teman santai lihat di rumah, ini ada biasanya orang itu kan kalau bicara brand, dia ada satu brand besar, kemudian brand besar ini mengeluarkan minuman es teh, kemudian ada es coklat gitu ya, ada variannya lah, ada variannya. Tetapi kalau saya lihat di sini, setiap minuman ini punya apa istilahnya brand tersendiri gitu. Ini kenapa? Pingin beda aja sih Pak kalau ini, karena memang saya pingin menunjukkan kekhasan saja. Kekhasan bahwa es coklat saya identik dengan si Ratu, es teh saya identik dengan si Gali, seperti itu. Lebih pada memang pingin saya bedakan. Jadi saya tidak ingin turunan seperti itu ya kan. Kalau brand-brand besar itu kan satu nama brand besar, turunan bawahnya pilihan rasa A, pilihan rasa B, pilihan rasa C. Nah kalau saya enggak, saya pingin punya nama masing-masing di setiap produk keluaran saya. Nanti mungkin kalau misalnya saya keluarin kopi atau saya keluarin apa, itu akan nama yang berbeda. Berarti ada lagi tersendiri gitu ya. Oke, gimana caranya nge-branding? Sehingga nanti orang tuh bisa tahu, oh ini udah pasti punya kita gitu. Itu gimana caranya? Cara nge-branding produk saya awalnya adalah saya itu tipikal orang yang suka yang beda. Terus kemudian memang pinginnya lain daripada yang lain, tidak ingin biasa. Itu awal memang kayaknya mungkin memang tipe saya kali ya. Tipe saya yang memang sukanya seperti itu, maka saya rasa apa nih yang bikin beda gitu. Awal saya bikin es coklat itu memang belum terlalu banyak seperti saat ini. Awal saya bikin es coklat belum banyak. Bahkan ketika saya memulai es coklat ini banyak banget halangan dari orang terdekat saya. Lebih pada saya nekat. Terus kemudian saya beberapa kali kalau lihat brand itu nama es coklatnya es coklat Ratu, beberapa kali saya ubah nama. Ya, jadi bukan hanya sekali. Saya mencoba nama A, B, dan C, tapi ketika saya lihat, oh iya ini kayaknya nama ini cukup menarik, terus kemudian kok malah mirip dengan kepribadian saya, terus kemudian ya supaya saya juga tetap berada di nomor 1 mungkin Pak. Makanya saya pakailah si brand Ratu ini, seperti itu. Makanya namanya es coklat Ratu kan, kalau orang lain tuh karena berbau-bau. Kan es coklat ini dimulai di Jawa ya Pak, jadi lumayan trending di Jawa. Rata-rata pakainya yang bahagia, panjang umur, sejahtera atau apa. Nah pakai nama-nama itu gitu loh. Saya emang pingin yang sedikit berbeda supaya orang lebih kenal saya. Oke. Jadi apa tadi masih berkaitan dengan produk ini. Kan minuman ya, minuman itu ya kita tadilah Ria sudah menyampaikan es coklat ini kan bukan, dan es teh ini kan bukan satu-satunya yang orang yang menjual ini kan. Ada banyak produk minuman yang sama atau bahkan produk minuman yang varian yang lain ya, misalnya ada yang boba, ada yang teh tarik dan segala macam, itu kan banyak, ada yang pop ice dan segala macam. Gimana cara usaha ini bisa bersaing dengan usaha sejenis yang lain? Untuk bersaing dengan usaha yang lain, saya lebih tidak berpikir itu. Jadi kalau saya lebih kepada
saya munculkan satu produk supaya gimana orang suka dengan produk saya. Jadi kayak saya itu tidak ingin bersaing dengan orang sebenarnya. Jadi saya pinginnya itu lu rasain deh punya gue. Ntar lu tahu gitu loh. Apa yang buat gue punya beda dari orang lain punya. Lebih kepada seperti itu. Jadi kalau untuk saya merasa, oh ya orang sebelah saya punya itu juga, saya anggap saingan, terus orang lain buat lagi saya punya saingan, wah repot saya Pak. Lebih kepada seperti itu. Jadi kalau kalau saya lebih kepada saya buat, saya jual, orang rasa, ketika lu suka, lu balik lagi, ketika lu emang nggak sesuai dengan lidah lu, ya nggak apa-apa. Lebih kepada seperti itu. Apa ya bahasanya lebih tepatnya? Saya ya pingin sesuatu yang memang sedikit berbeda dan tidak ingin bersaing, bahkan tidak ingin bersaing dengan orang. Ya saya pingin maju dengan apa yang menurut saya, oh ya saya coba ini, siapa tahu bagus, siapa tahu maju, siapa tahu bisa ke depannya bertahan, ya itu saja kalau saya lebih pada seperti itu. Ini setahun belum ada produk ini? Belum. Belum. Tapi gimana progresnya? Dari mulai awal sampai dengan hari ini gimana progres penjualannya? Progres penjualannya dari awal sampai sekarang, kalau dipakai apa sih itu Pak, grafik ya. Grafik, Kalau kurva. dilihat dari grafik ya begini ada seperti itu. Kan tadi dilihat dengan cuaca, tetapi arahnya tetap ke atas lah. Tidak terus seperti ini, awalnya tinggi terus turun, tidak. Semakin naik, tergantung. Paling kalau saya lihat orang itu tipikal, saya nggak tahu, mungkin tipikal orang Kepri, bosenan, ya itu juga repot di kita Pak. Nah itu dia tadi. Itu gimana caranya? Itu tadi saya bilang caranya Ya. gimana? Karena biasanya orang kan, oh udah tahu nih rasanya kayak gini, udah gitu. Udah. Hanya sekedar yang penting dia tahu, karena tren-tren kayak gini kan bukan baru sekali dua kali ya. Dulu pernah ada apa namanya musim es kepal Milo, orang semuanya jualan es kepal Milo, begitu selesai trennya ya selesai juga orang jualannya. Dulu ada yang namanya kentang tornado, hampir setiap tempat jualan kentang tornado gitu kan. Ya ini kan artinya saya yakin ketika produk ini dibuat atau dirintis pasti berpikir untuk jangka panjang itu. Iya. Itu gimana? Makanya karena tadi lebih kepada jangka panjang, bukan untuk saat ini. Ini produk unggulan sebenarnya yang coklat Pak. Es teh adalah produk secondary atau produk substitusi dari punyanya saya. Ini adalah produk yang saya ingin buat dia bertahan, usahanya bertahan. Karena kan kalau es coklat kan dia kayak trending ya, jadi kayak musiman. Tapi kalau saya berpikir es teh, kalau bahasanya orang Tanjung Pinang, es teobeng ya Pak. Oke. Itu saya sebenarnya sedikit bermasalah itu dengan bahasa teobeng dan es teh. Es teh ada sempat pelanggan atau konsumen yang nanya, es teh itu apa? Oke. Saya bilang oke, ternyata tidak terbiasa di kita orang Kepri nyebutnya es teh. Mereka memang nyebutnya es teobeng. Nah, mungkin awalnya ini adalah produk unggulan, terus kemudian saya mencoba produk substitusi. Sebenarnya yang saya ingin tonjolkan nanti kalau misalnya orang bosan di coklat, saya justru ingin bertahan di es teh. Seperti itu. Jadi kayak saya sudah melihat nih, oh ya ini ada yang tren nih. Tapi saya balik lagi, saya bilang konsistensi rasa sih Pak. Konsistensi rasa. Ya itu tadi ya, konsistensi rasa menyesuaikan dengan lidah pasar, lidah masyarakat tempatan. Nah, jadi apa sebenarnya kesulitan ketika merintis usaha ini? Tadi kan kalau dengar cerita, satu pertama secara rasa itu tidak mungkin ya, tidak familiar dengan masyarakat tempatan. Ada perbedaan yang saya yakin juga pasti kalau sudah seperti itu, bahan baku produknya juga tidak dihasilkan di sini gitu, tidak dibuat di sini. Kedua, kemudian tadi dalam branding nama, orang nggak familiar nih dengan ST. Jadi kalau misalnya datang ke Tanjung Pinang atau di Bintan lah, atau di Provinsi Kepri, orang biasanya tahunya teobeng gitu kan ya. Jadi ada nggak cara-cara atau usaha yang dilakukan supaya produk ini bisa bertahan, bisa survive itu apa? Balik lagi, karena kebetulan dia adalah produk substitusi, jadi memang untuk saat ini dia belum jadi unggulan Pak. Tapi saya berharap dia untuk jadi unggulan ke depannya, bahkan kayak jadi
produk yang paling utama malah ke depannya, karena saya berpikir dia bukan produk trending, karena memang orang sudah biasa dengan Theobeng gitu ya, sudah biasa dengan Theobeng. Hanya paling tadi tidak sesuai dengan rasa yang memang biasanya orang Kepri rasakan. Mungkin dia suka yang manis seperti itu, manis dan soft ya, rasa tehnya lebih soft. Nah, kalau saya paling lebih strong seperti itu paling itu sebenarnya permasalahan di saya. Tetapi saya memang ingin membuat bahwa coba dulu, rasakan dulu. Ketika lu tahu nanti manfaat dari itu semua, lu akan merasa bahwa oke, ini boleh dicoba dan ini boleh diterusin seperti itu. Itu bagi pelanggan ya Pak. Kalau saya lebih pada seperti itu. Terus kalau untuk hambatan yang lain, tantangan yang lain, mood kali ya Pak. Mood itu balik, saya mirip-mirip juga dengan mahasiswa. Moodnya kadang juga tidak bagus, kadang juga lingkungan juga tidak mendukung. Jadi itu juga buat usaha saya tidak bisa berhenti mungkin kalau tadi moodnya tidak dijaga. Itu parah Pak, bahaya banget soalnya kalau misalnya mood sampai nggak kejaga, kita bisa stop usaha itu. Nah, jadi next ke depannya gimana nih? Dengan usaha ini, apakah kemudian akan muncul produk-produk baru atau kemudian justru ada varian dengan produk yang sama misalnya teh tapi ada varian rasa yang berbeda atau seperti apa? Iya, benar. Dengan varian rasa dengan jenis yang berbeda, es coklat, es teh, mungkin ada tambahan jenis lain. Nah, mungkin juga ada varian yang lain. Kalau zaman sekarang kan trennya ditambahin apa, Rasa ya boba, gitu. Oh, ada Oreo topping atau segala macam ya gitu topping biasanya. dan lain sebagainya. Saya belum tahu, saya belum mengarah ke situ, tetapi memang yang namanya produk itu memang harus terus berinovasi, Pak. Kalau nggak berinovasi, susah Pak zaman sekarang, karena memang kita ketika kita masih standar dan biasa saja ya seperti apa ya Pak, ya akan seperti itu saja, susah untuk kita berkembang mengikuti zaman orang. Kehidupan itu kan harus berkembang terus berkembang. Nah, jadi kalau misalnya produk kita tidak berinovasi gitu saja, saya rasa ya sulit untuk bertahan, jadi wajib mengikuti inovasi. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat di Tanjung Pinang lah ya, khususnya kan banyak sekali orang mulai berani membuka usaha ya untuk menjadi entrepreneur. Gimana pandangan Rio melihat pertumbuhan entrepreneur yang ada di Kota Tanjung Pinang? Keren, saya bilang keren. Kenapa saya bilang keren? Makin banyak orang yang memang mungkin dulunya saya berpikir bahwa orang Tanjung Pinang itu yang usaha itu rata-rata orang dari luar, Pak. Bukan orang tempatan. Karena orang tempatan itu rata-rata orientasinya adalah tadi pekerja tetap. Ya, itu yang setahu saya. Nah, semakin ke sini justru pekerja tetap itu yang sudah mulai tahu bahwa peluang usaha itu jauh lebih bagus. Makanya mereka pegang dua sekarang, main dua. Jadi mereka pekerja tetap, usaha tetap jalan. Apa nih yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita berharap pada pekerjaan tetap, ya mereka mungkin berpikir ya gini-gini saja. Jadi akhirnya makin banyak usaha. Kalau saya lihat kan memang itu ciri-ciri kota yang bakal maju atau berkembang kan memang seperti itu ya Pak. Dilihat dari makin banyaknya orang berusaha. Jadi memang wajar, berarti memang Tanjung Pinang sudah mulai masuk ke dalam tahap di atas itu gitu loh. Tahap dari yang sebelumnya santai saja akan naik ke tahap berikutnya. Oke. Apa sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks Tanjung Pinang, kesulitan para wirausahawan ya, itu dalam mengembangkan produknya di Kota Tanjung Pinang ini apa? Karena gini, saya melihat hampir sebagian besar mungkin bahan baku dan apa ya, misalnya apa itu kita sebut apa tuh plastik dan segala macamnya itu tidak bisa kita dapatkan dengan mudah dan murah di Kota Tanjung Pinang. Semuanya kita masih dapatkan dari luar, terutama dari Jawa. Itu gimana? Ya, itu dia.
Itu juga kendala saya, Pak. Jadi memang Tanjung Pinang ini adalah kota yang ketika kita melihat bahan pensupport usaha kita itu pasti agak sedikit sulit. Dan harga juga akan berbeda. Ya. Jauh gitu, kita kena ongkos kirim dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya lihat saat ini, semakin ke sini kita alhamdulillah kayaknya dibantu Pak dengan Batam. Batam itu sekarang mensupport segala hal menurut saya. Jadi Batam itu sudah mulai banyak apa yang kita butuhkan sebagai pengusaha sepertinya sudah mulai ada di Batam Pak. Karena memang saya juga kurang tahu, mungkin akses Batam lebih banyak atau memang pengusaha-pengusaha besar lebih memilih menanamkan modalnya di Batam sehingga lebih banyak Batam yang punya dibanding Tanjung Pinang seperti itu Pak. Nah, jadi apa tips dan trik ya atau motivasi yang bisa dibagikan ke teman-teman santai yang ada di rumah sana, bagaimana mereka bisa memulai usaha atau menjadi entrepreneur? Mau dulu, niat dulu. Kadang orang memang yang tak punya niat dulu. Niat. Setelah niat, keteguhan hati. Terus kemudian konsistensi. Itu yang memang wajib dimiliki seorang yang memang mau usaha, Pak. Kalau memang tidak memiliki itu, apalagi cuma ikut tren, orang usaha, ayo buka usaha. Banyak tuh yang kayak gitu tuh orang kita tuh. Orang buka ini, ayo buka ini. Ya akhirnya tidak bertahan. Makanya tiga pondasi itu paling penting. Niat, terus kemudian keteguhan hati, terus kemudian konsistensi. Itu yang paling utama menurut saya. Makanya saya kalau bilang anak kewirausahaan, lu kalau mau usaha jangan pernah berpikir modal. Biarpun modal juga pendukung ya Pak. Benar. Biarpun modal itu juga pendukung. Tetapi bukan itu poin utamanya. 3 hal yang menurut saya itu yang paling utama. Oke. Nah, terakhir nih ya. Jadi kalau misalnya ditanya, ini bisa dapatkan 2 produk ini di mana nih Bu Rio? Di marketplace yang mana saya juga nggak tahu kan. Jadi mungkin Bu Rio bisa sambil promosi lah. Siap. Kebetulan saat ini kita masih ada cuma di satu tempat. Belum ada cabangnya? Belum. Semoga menyusul ya Bapak. Masih ada di Ganet Center Pak. Kami masih bukanya hanya di Ganet Center dan betapa luar biasanya atau nekatnya saya buka di sebelah brand yang cukup besar di Tanjung Pinang, Seven. Jadi saya di sebelahnya Seven, di situ ada saya. Seperti itu. Oke. Nah, itu dia obrolan santai kita dengan teman santai Ibu Riau Sujarwani, dosen di Sisipol Raja Haji yang memegang mata kuliah kewirausahaan sekaligus praktisi yang tadi dia ingin membuktikan bahwa terutama membuktikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ya sebenarnya setiap orang itu bisa menjadi entrepreneur. Setiap orang bisa menjadi usahawan gitu ya, asal dia tadi mau berusaha. Nah, itu dia obrolan santai kita di ruang saran kali ini. Sampai bertemu di penayangan berikutnya. Terima kasih.